Maksud kami tentang melatih terbang yang baru netas berbeda waktu. Nah, ini di waktu yang terakhir ini terlihat ada sinar matahari pas di area kotak, otomatis melatih terbang dilaksanakan, walaupun dari kotak-kotak lebah yang lain udah lebih dulu. Nah, ini ada dua karena mungkin posisi sinar mataharinya baru saat ini kena. Ini yang pertama, ada satu lagi. Nah, ini yang kedua. Jadi untuk di musim kemarau ini aktivitas lebah sedikit berbeda, baik cara mencari nektar atau polen ataupun aktivitas-aktivitas yang lain seperti melatih terbang yang baru netas. Ini salah satunya. Ini di waktu yang terakhir antara jam 1 sampai jam 3 ini waktu terakhir. Yang lainnya udah lebih dulu karena posisi kotak yang lain sudah kena sinar matahari dari awal. Ini baru sore ini. Ini kotaknya kecil-kecil cabai rawit nih, sangat penuh. Ini baru pindah dari lokasi tempat kita masang perangkap atau jebakan. Nanti jelang musim hujan ini baru dipindah ke kotak budidaya, kotak ukuran besar. Ini contoh kotak budidaya yang kita pakai. Nah, ukurannya 35 cm persegi dan tinggi 25. Dengan atap ini, bagian atas ini bisa dibuka, bagian bawah pun ini bisa dibuka. Di dalamnya ada prem sekitar 10 prem. Dengan metode prem mungkin berbeda dengan metode orang lain, nanti kita jelaskan. Lebahnya penuh, dan ini maksud dari kami, yang dimaksud kotak dari bahan kayu yang disukai lebah. Kayunya berserat, lumayan agak keras, warnanya merah dan mengeluarkan bau yang menyengat. Bau itu dikeluarkan kayu secara alami dan menjadikan lebah ini serasa di habitat alami atau di habitat liar. Jadi walaupun kita ternak, ini agresifnya tetap seperti lebah liar yang ada di hutan. Apabila kita panen madu dari lebah liar, dia agresif. Tapi walaupun demikian, keuntungannya madunya sangat luar biasa. Nah, nama kayunya, maksud saya kayu dari suren atau surian merah. Bahan yang kedua. Nah, ini pun sama, ini aktivitas lebahnya bagus, walaupun kemaraunya sudah lama, tetapi tidak terpengaruh, tetap kokoh. Bahannya sama dengan yang saya sebutkan tadi. Bagian atas, nah ini, dan bagian atasnya ini, sepanjang atas ini dan ini, itu kayu surian atau suren. Tetapi bagian bawah yang putih ini sama yang bagian bawah itu dari kayu dadap cangkring namanya. Ini contoh kayu yang sudah dibuat papan dari bahan suren merah. Nah, sampai kayak gini. Dan ini tinggal kita diserut dan dibuat kotak. Ini karena dibiarkan di alam, jadi warna merahnya seperti kotor. Padahal nanti kalau kita serut, ini merahnya merah sekali dan seratnya terlihat. Ya, ini ada antaranya kayak seperti ini. Dan nanti pas dijadikan kotak lebah, sangat luar biasa, sangat disukai lebah. Bahkan kita nanti akan dipraktekkan, jangankan udah jadi kotak, baru proses penyerutan ini, proses pembuatan kotak, waktu diserut nanti lebah itu pada datang dan pada mengerumuni hasil serutan ini.
atau serbuk serutannya, karena mengeluarkan aroma yang khas dari suren merah ini. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mungkin bisa dicoba. Ini kotak lebah dari suren merah. Dan satu lagi, ini prem dari bahan suren merah juga yang sengaja kita buat prem. Dan bentuk prem mungkin berbeda dengan prem pada umumnya, walaupun perbedaan ini tidak begitu mencolok. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Jadi fungsi utamanya ini bagian kosong ini jaraknya 15 cm. Nah, di 15 cm ini nanti ketika dijadikan prem di kotak lebah, yang 15 cm ini bakal terisi madu malam, khusus penyimpanan madu. Malam bagian ini khusus penyimpanan madu, sedangkan bagian bawah ini nanti sebagian ada madu, tapi sebagian ke bawahnya anak. Itu penjelasannya, dan itu pasti terjadi seperti itu. Itu udah kita aplikasikan dan pasti berhasil seperti itu. Nah, ini pun bekas, dan sengaja kadang kita ditaruh lilin supaya bisa dijadikan pancingan kalau dijadikan kotak perangkap nanti. Nah, ini lalu kenapa bagian bawahnya kosong? Ini bagian bawahnya kosong, sedangkan di tengah ada seolah-olah sekat. Yang kosong ini difungsikan supaya lebih mudah untuk cek calon ratu, karena nanti sarangnya seperti ini ke sini, sedangkan calon ratu bagian bawah, jadi mudah untuk dibuang. Untuk cek ada ratu baru, sarang ratu baru, ya itu bisa lebih kelihatan. Kalau seandainya ini adanya di bawah dan di tengah biasanya umumnya pakai kawat, ya ini bagian ini di sini di bawah, nanti sarangnya ini ketika nutup ini tidak terlihat, agak sulit karena terlindung sama ini bagian bawah. Jadi untuk mencari atau membuang si ratu itu harus diangkat satu-satu, sedangkan kita lebih mudah karena bagian kotak bawah bisa dibuka, jadi tinggal dilihat. Kalau seandainya ada si ratu bagian bawah sarang, tinggal petik atau dipotong, atau kita split untuk dijadikan koloni baru atau mecah koloni. Mungkin seperti itu. Itu tujuannya kenapa bentuknya seperti ini. Bisa dicoba juga, silahkan. Bagian untuk frame ini sebenarnya bebas, mau pakai kayu apapun boleh, tapi yang diutamakan dari kotak tadi dari suren merah sebagai rangsangan untuk lebah itu lebih betah dan memiliki keunggulan. Jadi perubahan musim kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau tidak masalah, tidak ada masalah istilah lebah jadi mengering atau istilahnya ngeraras gitu, enggak. Itu yang pernah kami alami selama ini dari bahan-bahan tadi, walaupun pada dasarnya suren merah ini jarang digunakan karena harganya relatif lebih mahal, 3 kali lipat dari harga kayu dadap. Itu mungkin demikianlah sekilas kami jelaskan, semoga bermanfaat dan bisa dicoba. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe apabila tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.